Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harana Dwi Prajana dengan NIM 24002. Di video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Oke, langsung saja. Di sini kita terdapat topologinya, ada PCA, satu PC ya. Terus satu switch dengan nama S1 dan dua router yang masing-masing dinamai dengan R1 dan ISP, dan satu server yang dinamai dengan eksternal. Ini tabel pengamatannya. Di sini terdapat IPv6 nih ya, yang di bawah, dan IPv4. Oke, ini juga default gateway-nya untuk IPv4 dan IPv6-nya. Oke, lanjut. Tujuan untuk melakukan praktikum ini yaitu untuk membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Yang langkah kedua, menggunakan ping untuk pengujian jaringan, dan menggunakan tracer dan traceroute untuk pengujian jaringan, dan troubleshoot terhadap topologi. Oke, lanjut saja. Di sini untuk kebutuhan perangkatnya seperti dalam topologi ya, ada dua router, satu switch, ini seharusnya satu PC, dan kabel konsol untuk konfigurasi, dan kabel internet dan serial kabel seperti diperlihatkan dalam topologi. Oke, lanjut pada langkah latihan 1 ya, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Lanjut saja. Di sini pada langkah 1 kita diminta untuk mensambungkan atau kabelkan jaringan sebagai dalam topologi sebagaimana ya. Oke, ini kita buka aplikasi Kisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Ini dikecilkan aja. Oke, ini aplikasinya. Kita masukkan perangkat-perangkatnya. Tadi ada satu PC ya, kalau nggak salah. Oke, satu PC dan satu server. Ini namanya PCA. Dan untuk servernya kita beri nama eksternal. Oke, dan masukkan satu switch ya. Di sini satu switch. Dan dua router. Ini dua router, di sini satu dan dua, si jarak ya. Oke, lanjut untuk mengkabelkan semua perangkat di sini. Karena ini berbeda perangkat ya, kita menggunakan kabel straight. Ini pas internet, lalu cocokkan dengan topologi. Ini untuk switch dan PC-nya itu di fast internet 06. Lanjut, switch dan router itu F05 dan gigabyte internet 0001. Karena router ini sama perangkatnya sama, kita akan menggunakan yang straight over ini. Kita masukkan G00 dan G00 juga, lalu pilih kabel straight karena perangkatnya berbeda ya. Ini gigabyte dan juga ini. Oke, ini kita kasih nama terlebih dahulu. Ini switch 1, ini router 1, dan ini root ISP. Oke, sudah kita kabelkan dan diberi nama sesuai dengan topologi. Lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu kita hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Untuk menghapus konfigurasi pada router dan switch, kita akan menggunakan command ini, dan command ini hanya berlaku pada switch ya, dan untuk router juga tidak bisa dipakai command seperti ini. Jadi kita akan mengreset yang ada di switch satu saja. Oke, kita gabungkan menggunakan konsol untuk mengkonfigurasinya. Masukkan ke RS dan pilih yang konsol untuk switch. Masuk ke PC-nya, masuk ke desktop, dan pilih yang terminal. Kita OK. Kita enter saja. Masuk ke privilege mode, ini enable, lalu configure terminal. Lalu masukkan perintah ini, SDM prefer dual IPv4 dan IPv6. Ini kita copy aja, ini kita paste. Oke, ini kita enter, lalu enter lagi, kita ini N,
enter lagi dan reload. Oke, ini no aja, tidak apa-apa. Kita enter lagi sampai proses dimulai ya. Ini sekalian tak screenshot aja. Oke, setelah itu kita enter aja di sini, nanti tutup aja. Ini close. Lalu lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu langkah 3, mengkonfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai tabel pengamatan. Oke, kita akan mengkonfigurasi PC-nya terlebih dahulu yang sesuai dengan tabel pengamatan. Oke, kita buka PC-nya, lalu pilih IP configuration, dan untuk IP4 address-nya ini yang ini ya, yang ada dalam topologi di bawahnya, persis di bawah PC ini. Ini IP4-nya, IPv4 maksudnya ya. Masukkan 168 dan 1 dan 10. Oke, subnet masknya sama dan default gateway-nya itu sama dengan switch ya, switch S1 yang ini. Kita copy. Lalu untuk IPv6 nya ada di tabel yang ini ya. Ini kita copy aja, paste. Jangan lupa prefixnya juga dimasukkan di sini 64 dan default gateway-nya juga. Ini kita copy juga. Oke, sekalian juga ya kita konfigurasi PC-nya. Maaf, maksudnya servernya kita konfigurasi juga. Ini masuk ke servernya, masukkan IPv4 sama IPv6-nya. Oke, dalam server kita pilih desktop, sama ya, pilih IP configuration, ini pilih static ya, dan masukkan IP address-nya yang ini. Kita copy, kita paste, enter. Berhubung ini ada prefixnya yaitu 27, jadi subnet masknya untuk prefix 27 itu oktet terakhirnya 224. Oke, lanjut ke default gateway-nya yang ini, kita copy aja, ini paste. Oke, lanjut masukkan IPv6-nya dan jangan lupa untuk prefixnya juga. Untuk gateway-nya default gateway masukkan juga. Oke, untuk server dan PC kita sudah konfigurasi ya. Kita lanjut pada langkah selanjutnya. Oke, di sini pada langkah 4 kita diminta untuk konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan di berikut ini. Yang pertama, kita diminta untuk mengkonfigurasi pada router 1 ya. Oke, ini untuk komen-komennya, kita masuk ke privilege router R1. Caranya kita tinggal pindahkan konsolnya ke router R1. Oke, kita masuk ke PC-nya, sama kita masuk ke terminal juga. Oke, ini no aja, enter lagi, dan masuk ke privilege mode. Sama caranya kita masukkan enable configure terminal, lalu masukkan ini komen-komennya. Ini di copy aja, ini paste. Tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah dikonfigurasi ya dengan IP sekian dan default gateway-nya juga. Mana default gateway-nya nih? Ini default gateway untuk IPv6, ini untuk IPv6-nya. Oke, setelah dikonfigurasi jangan lupa untuk kita simpan dengan cara kita keluar dulu, ini exit. Masukkan perintah copy running config startup config. Oke, ini enter aja. Oke, untuk router R1 sudah kita konfigurasi dan kita simpan juga ya. Lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu kita diminta untuk konfigurasi awal untuk router ISP. Oke, langkah-langkahnya sama, kita tutup dulu terminal untuk PC untuk router R1 ya.
kita konsolnya pindah, masuk ke konsol ISP, lanjut masuk ke PC dan masuk ke terminal lagi. Ini oke. Kita ini no aja, enter lagi, dan masuk ke mode privilege ya, seperti tadi. Ini cukup N juga bisa untuk enable. Lalu masuk ke configure terminal, enter. Lalu kita copy aja semua komen-komen yang ada di sini, maka otomatis sudah terkonfigurasi semua. Ini copy, ini paste ya. Oke, ini sudah dikonfigurasi. Jangan lupa untuk kita save dulu ya. Exit, lalu masukkan copy running config startup config, maaf. Oke, ini ntar aja. Oke, untuk router ISP sudah kita konfigurasi. Lanjut ke switch S1 ya. Ini keluar dulu dari mode terminal, lalu ditutup sebagian. Kita pindahkan konsolnya ke switch ya. Masuk ke konsol, kita masuk ke PC-nya lagi, masuk ke terminal. Ini oke aja. Kita enter, masuk ke mode privilege, configure terminal. Masukkan semua komen-komen di sini untuk konfigurasi. Di sini kita paste ya. Nah, ini sudah terkonfigurasi ya. Lalu kita copy juga, di save istilahnya ya. Di running config startup config. Oke, di sini sudah kita save juga. Lanjut pada langkah 5, yaitu kita mengkonfigurasikan tabel IP host pada router R1. Di sini kita diminta untuk konfigurasikan, akan memungkinkan kita diminta untuk konfigurasi ini akan memungkinkan Anda menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan trace route pada router R1. Oke, kita akan mengcopy semua komen ini pada router R1 ya. Ini kita pindahkan konsolnya terlebih dahulu, pindah ke R1, lalu masuk ke PC-nya. Ini kita tutup aja terlebih dahulu, masuk lagi ke terminal. Oke, sampai tampilannya seperti ini, kita enter aja, lalu masuk ke configure terminal. Lalu ini kita copy semua komen-komennya, kita paste di sini. Oke, di sini sudah terkonfigurasi semua. Jangan lupa untuk meng-save-nya. Start. Oke, ini sudah kita konfigurasikan dan sudah di save juga. Lanjut pada langkah selanjutnya, ini tutup terlebih dahulu. Oke, lanjut pada langkah kedua, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Lanjut pada latihan 2 ini kita diminta untuk menggunakan ping untuk menguji jaringan. Lanjut saja pada langkah 1, kita diminta untuk uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Ping dari PCA ke default gateway-nya menggunakan IPv address interface GB 001 dari router R1. Oke, kita ping alamat default gateway-nya dari PCA ya. Ini PCA-nya dia buka, kita pilih command prompt. Oke, di sini kita masukkan saja komennya, ini salin aja. Ini masukkan di sini, paste, enter. Nah, di sini berhasil ya, sesuai seperti contohnya. Nih. Oke, lanjut. Di sini dalam contoh ini 4 HTTP request masing-masing 32 byte dikirimkan ke respon, diterima dalam waktu kurang dari 1 milidetik dengan tidak ada kehilangan paket atau paket loss.
Waktu transmisi dan balasannya dapat bertambah sejalan dengan request dan respon ICMP, diproses oleh lebih banyak perangkat selama berjalan ke dan dari tujuan akhir. Ini dapat pula dikerjakan menggunakan IPv6 address dari default gateway interface Gigabyte Internet 001 dari router R1. Oke, kita coba gini, kita ngepingkan alamat IPv6-nya. Ini pasti ya. Ini kita jalankan. Oke, berhasil ya di sini. Oke, lanjut di sini yang kedua dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau TTL atau IPv6 hub limit. Opsi gunakan Wireshark untuk melihat IPv6 hub limit value. Oke, di sini kita tidak perlu menggunakan Wireshark-nya juga, kita akan cukup menggunakan ping saja ya. Karena ini bersifat opsional, kita akan menggunakan ping saja. Oke, di sini kita pertama akan mengeping alamat IPv4 ini. Ini pasta, kita enter. Ini berhasil juga. Nah, untuk mengisi kolom-kolom dari tabel ini seperti average round trip time atau MS, ini terdapat pada average ini 13 ms. Kita masukkan ini 13 ms. Lanjut di sini ada TTL atau hub limit yang terdapat pada TTL di sini yaitu 128. Ini 128, masukkan. Oke, ini sudah terjawab untuk IPv4 yang ini. Lanjut ke IPv6 yang di bawahnya. Kita ping juga IPv6 yang di bawah ini, kita ping. Ini salin aja. Ini pasti enter. Oke, ini untuk alamat TTL-nya yaitu 128, sama ya, 128, dan average round trip-nya atau MS-nya yaitu 4. Ini 4 ms. Oke, karena prosesnya dibilang sama ya, mirip seperti untuk kedua langkah tadi untuk mengeping setiap IPv4 dan IPv6 yang ada di tabel ini. Mungkin untuk proses pengisian tabel ini akan saya percepat karena langkah-langkahnya sama aja ya. Seperti untuk mengisi average round trip, kita tinggal lihat average-nya, dan TTL-nya kita tinggal lihat yang di sebelah sini, TTL ini. Oke, videonya akan saya percepat untuk mengisi tabel ini. Oke, di sini kita sudah mengisi semua data dalam tabel. Kita sudah mengeping semua alamat destination di sini, dan kita sudah mengisi semua kolom average round trip time atau MS dan TTL hub limit. Oke, kita lanjut pada langkah kedua, gunakan perintah ping extended pada PCA. Oke, di sini kita diminta untuk ping aja. Di sini lanjut, di sini ping. Oke, di sini ada pilihannya, ada min n untuk menghitung, min v untuk TOS, dan min t untuk target. Oke, kita lanjut, masukkan gunakan opsi min t. Ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable. Oke, kita ping dulu yang ini copy aja. Kita paste, dan di sini minnya kurang ya. Oke, kita enter. Nah, di sini terhubung ya. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan replay dari tujuan. Jika muncul masalah koneksi jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Oke, hubungkan kembali kabel internet dan aktifkan enable interface Gigabyte pada router menggunakan no shutdown.
Sebelum bergerak ke langkah berikutnya sekitar 30 detik ping harusnya berhasil lagi. Oke, di sini kita akan ping lagi ya. Ping no shutdown ini sudah berhasil. Lalu untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is reachable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal, atau shutdown ya, matikan interface Gigabyte Internet 001. Kita akan meng-shutdown aja ya. Di sini kita pindah routernya. Konsolnya ya, maaf. Kita pindah konsol ke router ISP. Kita masukkan sini, kita tutup aja. Masuk ke terminal ya, maaf. Masuk ke terminal. Ini oke. Kita enter aja. Masuk ke privilege mode. Ini kita masuk ke interface Gigabyte ya. Interface G0/0/1. Oke, kita klik masukkan shutdown atau SH cukup ya. Nih, kita lihat hasilnya di dalam command prompt. Oke, di sini artinya tidak terhubung ya. Destination host unreachable. Artinya kabel tidak tersampaikan ya, pesannya tidak tersampaikan ke server. Oke, coba kita no shutdown kan lagi, kita lihat gimana hasilnya. Kita masuk ke terminal. Ya oke. Ini masukkan no SH atau no shutdown. Oke, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Kita masuk ke prompt ya, maaf. Command prompt. Oke, di sini kembali lagi ya. Setelah request timeout, kita kembali lagi. Ini request timeout artinya untuk broadcast terlebih dahulu ya, mengirim pesan ARP dan dibalas oleh ini IP yang ini. Oke, lanjut. Di sini tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ini langsung saja Ctrl C. Nah, lanjut. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Sama ya seperti ini. Bedanya kita memping IPv6-nya. Oke, lanjut. Di sini pertanyaannya, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Oke, untuk pesan errornya yang ini ya. Destination host unreachable. Ini kita copy aja. Kita copy, kita paste di sini. Ini jawab. Nah, lanjut pada langkah 6, yang ke-6, interfacekan enable interfacekan Gigabyte Internet 001 router IMP router menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 30 detik ping seharusnya sukses kembali. Sudah kita jalankan ya yang ini. Tadi kita shutdown aja, kita shutdown kan, hasilnya seperti ini, dan no shutdown dan hasilnya seperti ini. Oke, lanjut pada langkah ketiga, kita diminta untuk konfigurasi mengkonektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco ya. Di sini perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam langkah ini perintah ping diuji menggunakan router R1 dan switch switch S1. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address yang ini ya, IP address dari servernya dari router R1. Oke, kita ini tutup dulu command prompt-nya. Kita pindah konsolnya ke R1, lalu masuk ke terminalnya juga. Oke, masuk ke privilege, ini enable, lalu ping alamat IP ini dari server ya. Ini coba kita ping, ini paste lagi, dan ini hasilnya sama ya seperti di sini contohnya. Bedanya ini minimus, affix, dan max-nya berbeda di sini. Oke, lanjut pada langkah kedua. Karena suatu table host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang konfigurasi dari router R1. Catatannya, hostname tidak bersifat sensitif. Anda dapat mendistribusi
hostname tersebut dengan IP address jika diinginkan pada R1 dalam lab ini. Oke, kita ping ke eksternal V4 ya, sesuai dengan topologinya di sini langkah-langkahnya. Di sini kita pingkan ke eksternal V4. Oke, kita coba ping, kita copy aja ini, enter. Nah, ini berhasil ya, sama ya. Oke, lanjut. IP address apa yang digunakan? Untuk IP address yang digunakan itu yang ini, yang 209.165.200 dan 226. Ini kita copy aja. Ini copy, kita paste di sini. Jawab. Nah, lanjut. Yang ketiga, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Pada CLI, ketik ping dan tekan enter. Gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan IPv6 ini atau eksternal tadi ya, hostname-nya sebagai IPv6 address target. Tekan enter untuk menerima nilai default bagi opsi-opsi lain. Ini sama aja seperti CLI ya. Bedanya apa ya? Karena sama aja sepertinya. Kita akan coba ping IPv6 ini dengan menggunakan konsol ya. Ini karena konsolnya terhubung pada router R1, kita konfigurasi pada PC A. Oke, pertama kita ping. Di sini kita diminta protokol IP-nya yang berapa, kita masukkan IPv6. Lalu masukkan IP address-nya, IPv6-nya, IPv6 address-nya. Ini kita copy aja, kita paste, lalu kita enter. Ini kosongkan aja, kita langsung enter sampai berhasil ya. Nah, di sini berhasil, success rate is 100%. Oke, lanjut di sini yang keempat, Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke dua IP dari server yang ini ya, dengan angka ulang 50.000. Kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface gigabit internet 001 pada router ISP. Koneksi ulangkan kabel internet atau enablekan interface gigabit internet 001 pada router ISP. Setelah titik eksklamasi tanda seru ini telah diganti dengan huruf U dan titik. Seperti di sini, ini U titik sini ya. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sudah sukses lagi. Tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping jika diinginkan. Oke, kita coba ping IPv6-nya, IPv4-nya. Ini ping, ini kosongkan aja bisa untuk IPv4. Lanjut kita copy ini IP-nya dan diulang sebanyak 50.000. Oke, kita enter aja, enter lagi. Nah, ini prosesnya dimulai. Lanjut kita akan memutuskan jaringannya ya. Kita pindahkan konsolnya aja. Ini tutup aja. Ini pindah konsolnya ke ISP, lalu kita shutdown kan. Ini kita enter, ini oke. Lagi ini exit, keluar aja. Oh, sudah benar ya. Maaf, G0/0 malah keluar saya. Seharusnya benar ini di interface G001. Lalu masukkan ESA untuk shutdown. Oke. Nah, kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini pindahkan lagi konsolnya pada router R1, buka PC-nya dan kembali ke terminal ya. Ini kita enter, ini buka, tutup aja, ini masuk ke terminal. Ini oke. Nah, di sini terdapat ya. Di sini tandanya agak terhubung, sama seperti di sini ya. Jika tidak terhubung, maka akan keluar U titik seperti ini. Oke, lanjut kita sambungkan lagi atau kita no shutdown kan lagi. Ini
Ini kita tutup dulu, kita pindahkan konsolnya, masuk ke konsol dan masuk ke PC, masuk ke terminal. Kita shutdown lagi atau no SH. Bentar. Oke, setelah itu kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini pindahkan lagi ya ke konsol R1, lalu lihat ke terminal perkembangannya seperti apa. Yap, ini sudah kembali lagi seperti normal kembali ya. Ini artinya sukses dan tanda seru. Oke, lanjut. Di sini kita akan menghentikan pingnya ya. Caranya itu dengan Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Oke. Lanjut di sini. Huruf O dalam hasil di atas mengidentifikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable, artinya nggak tercapai ya. Suatu error protokol pada unit PDU diterima oleh router R1. Setiap titik dalam output itu mengidentifikasi bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Oh, ini artinya kalau titik timeout ya. Dalam contoh ini, 1% dari paket mengalami loss atau hilang ya selama outtake jaringan simulasi. Catatan, Anda dapat pula menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Ini kita bisa menggunakan ping atau dan repeat sebanyak 10.000 kali. Hasilnya akan sama seperti ini ya, untuk mengecek apakah ada delay atau tidak, apakah tercapai atau tidak. Maaf. Oke, lanjut. Karena sama ini ya, kita lanjut pada latihan 3 menggunakan tracer A dan tracer route untuk uji jaringan. Oke, lanjut pada langkah 1, gunakan perintah tracer A dari PCA ke eksternal. Oke, kita diminta untuk memasukkan tracer ini pada command prompt-nya ya. Ini tutup terminalnya, masuk ke command prompt. Ini enter aja. Ini masukkan tracer IP-nya, kita masukkan aja. Ini copy. Lalu ini paste. Ini oke, kita enter. Nah, ini hasilnya. Di sini perjalanannya itu dari gateway-nya, dari switch ini, lalu masuk ke gateway-nya ISP ya, gateway yang ini, lalu masuk ke inline servernya ya, IP servernya yang 209, 165, 200 dan 226. Oke, dimulai dari sini gateway-nya S1 ke R1, lalu ke ISP dan ke eksternal. Oke, lanjut. Di sini hasil tracer di atas mengidentifikasi path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP dan ke eksternal seperti penjelasan tadi. Lalu path atau route ke eksternal berjalan melewati 2 hub router menuju destinasi akhir dari eksternal. Oke, lanjut pada langkah 2 yaitu jelajah opsi tambahan perintah tracer. Apakah di sini ada opsi tambahannya ya? Kita coba. Oke, di sini katanya tidak ada ya, tidak ada perintah atau opsi perintah. Kita lanjut saja, kita lompati langkah kedua ini. Lanjut ke langkah 3, gunakan perintah tracer route dari router R1 ke eksternal. Oke, kita keluar dulu. Kita pindahkan sama di router R1, maaf. Kita kembali ke terminal aja. Ini kita oke. Kita enter, masukkan ini ya, perintah ini. Kita coba, ini copy aja. Ini paste. Kita enter. Nah, ini untuk hasilnya sama ya. Lalu untuk IPv6-nya kita coba juga. Lalu kita paste. Ini kita paste aja. Enter. Oke, berhasil juga. Lanjut pada langkah 4, gunakan perintah tracer route dari switch S1 ke eksternal. Pada switch 1, ketik tracer route IP dari eksternal atau tracer route IPv6 dari eksternalnya. Hostname tidak ditampilkan dalam hasil tracer route karena suatu tabel host IP lokal tidak dikonfigurasi pada switch ini. Oke, kita masuk ke terminal switch ya. Caranya sama, yaitu kita tinggal pindahkan konsolnya. Ini masuk ke PCA, lalu ke terminal. Ini letak oke.
kita enter lagi, kita masukkan ke privilege dulu, ini enable, lalu masukkan IP perintah ini. Kita copy aja, ini kita paste, enter. Nah, ini berhasil. Lanjut, ini 0 masih broadcast ya, artinya kita copy juga yang IPv6 nya, seharusnya berhasil juga ini. Oke, masih loading juga. Oke, di sini lanjut pada perintah traceroute mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan yang Anda dapat gunakan, atau cukup menekan enter setelah mengetik traceroute pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi ini. Nah, ini waktu IPv6 nya nggak ada ya, nggak terhubung. Kita perhatikan aja, Ctrl Shift 6 kali ya. Nah, kita masukkan di sini apakah ada opsi lain untuk comment traceroute. Enter. Oke, ini pilihannya sama ya seperti tadi, masukkan IPv6 nya 6, lalu ini salah, unknown protokol min IPv6 type ping for help. Kita ini sudah apa ya, untuk pilihan protokol IP nya kita lanjut saja karena ada tambahan di sini. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian pelajarin di sini di link ini. Oke, kita lanjut pada langkah 4, yaitu troubleshoot terhadap topologi. Copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP ya. Ini saya kurang P-nya. Ini kita keluar dulu, masuk ke prompt ya. Maaf, kita pindahkan konsolnya terlebih dahulu pada ISP, maaf ya. Lalu masuk ke PC-nya untuk konfigurasi semua komen yang ada di sini, masuk ke terminal. Oke. Kita exit semua ini sampai ke config ya. Ini config. Lalu kita kopikan semua komen ini. Oke, ini kita paste aja. Nah, kita enter. Lalu jangan lupa untuk nge-save-nya juga. Copy running config startup config. Oke, sudah kita save. Lanjut pada langkah 2. Dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Caranya gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengidentifikasi bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya, yaitu 192.168.1 dan .1. Tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Satu cara untuk menemukan persoalan dari jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G000 dari router ISP dengan IP address 64.100.01. Oke, kita coba ping aja ya. Oke, karena ping, kita coba ping yang ini. Default gateway-nya 192.168.1.1. Ini masih berhasil. Oke, kita coba yang IP address dari router ISP-nya, default gateway yang kedua. Oke, masukkan di sini ping 64.100.1. Masih berhasil juga. Oke, lanjut pada langkah kedua. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan 209, 165, 200, dan 224 dengan prefix 24. Ping default gateway ke eksternal yaitu interface Gigabyte 001 dari router ISP. Oke, kita ping dulu alamat ini. Alamat dari IP servernya ya.
Kita masuk ke PC-nya, PC A, lalu ke terminal. Ini oke aja. Kita ping ya, coba ping 25, kita copy aja. Nah, di sini masih proses ya, tidak terhubung juga, artinya ini ada troubleshoot. Ini kita sepertiin aja, Ctrl+C. Nah, di sini sukses rate-nya 0%, artinya tidak tersambung ya, artinya di sini terdapat troubleshoot. PCA tidak dapat mencapai interface Gigabyte 001. Ini buktinya dari router ISP sebagaimana ditampilkan dalam hasil dari perintah ping tersebut. Ini udah ya. Hasil tracer dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP, tetapi tidak eksternal atau default gateway-nya ke eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui running konfigurasi dari router ISP. Kita show aja. Wait, ini maaf, show interface, komennya kurang lengkap ya. Show interface, ini copy, dan interface-nya yang G0/0/1. Oke, di sini enter aja. Oke, untuk IP-nya ini bukan yang 64 tadi ya. Default gateway-nya berbeda. Ini 192, ini 64, ini 168, ini 100, dan yang lainnya. Ini berbeda semua. Oke, lanjut pada langkah 4. Betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Catatan, ini juga dapat diselesaikan menggunakan perintah ping dan tracer route dari CLI pada router ISP dan switch S1. Setelah memastikan bahwa tidak ada persoalan konektivitas jaringan pada jaringan 192.168.1.0 dan prefixnya 24. Oke, untuk memperbaiki permasalahan ini kita tinggal konfigurasi ulang ya. Pada ISP ini caranya kita akan mengcopy semua komen yang di awal tadi untuk ISP ya. Nih, kita copy aja semua, lalu masuk ke privilege mode. Oke, enable, configure terminal, enter, lalu copy aja, paste. Oke, di sini sudah kita konfigurasi ulang. Lanjut, kita save aja terlebih dahulu. Kita copy running config startup config. Oke, sudah kita save juga. Kita coba ping lagi ya. Kita coba ping alamat dari servernya atau alamat eksternalnya. Oke, di sini kita lihat di bawah tadi. Oke, kita coba ping yang alamat ini. Kita copy, lalu kita ping aja. Oke, di sini berhasil ya. Oke, lanjut. Sekarang ulangilah proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Oke, karena mirip-mirip ya dengan IPv6, maka kita akan loncati karena sama prosesnya juga. Oke, catatan jika Anda menemukan IPv6 address yang salah, Anda perlu menghapusnya karena itu tidak digantikan oleh perintah IPv6 address baru. Oke, kita lanjut di sini pada pertanyaannya. Apa yang dapat mencegah respon ping atau trace route dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Itu yang pertama terdapat aktifnya firewall ya. Firewall, lalu konfigurasi atau routing yang salah. Oke, kita jawab di sini. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address dan tidak ada pada remote network seperti 209.165.200 dan .227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping?
Oke, untuk pesan yang ditampilkan pada perintah ping sama seperti disable not use ya tadi. Untuk perintah pesan yang ditampilkan itu seperti yang tadi, hasilnya itu request timeout ya. Request timeout karena penerima atau tujuan dari alamat IP tidak merespon ya pesan broadcast. Solusinya yaitu dengan cara mengecek firewall yang memblokir paket ya. Oke, kita masukkan di sini. Oke, jadi yang di nomor 2 ini jika kita melakukan ping terhadap alamat seperti ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Oke, pesan yang ditampilkan yaitu request timeout. Lalu apa yang maksudnya? Ini karena penerima atau tujuan dari alamat IP tidak merespon paket broadcastnya. Lalu jika ada melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, solusinya yaitu kita dengan mengecek firewall yang memblokir paketnya. Ya, intinya kita mengecek firewallnya juga ya. Lalu lanjut pada pertanyaan ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network dalam topologi seperti ini ya, dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Oke, kita jawab. Karena itu hasil ping dari PC atau hasil ping dari PC-nya itu berupa destination host unreachable tadi ya. Ini kita masukkan. Oke, apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Pesan ini teridentifikasi bahwa paket yang dikirim tidak dapat menemukan jalur terhadap IP yang dituju ya. Oke, kita masukkan di sini. Oke, nomor 3 ini jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network seperti IP ini dari PC berbasis Windows, pesan yang ditampilkan oleh perintah ping berupa destination unreachable ini, dan pesan ini teridentifikasi bahwa paket yang dikirim itu tidak dapat menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Oke, lanjut pada nomor 4, berapa nilai IPv4 TTL diset pada host window itu? Berapa nilai IPv TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Oke, untuk nilai IPv4 TTL diset pada host Windows adalah 128. Untuk setiap ping tadi terdapat TTL 128 ya. Ini kita masukkan dulu. Jawab. Oke, untuk nomor 4 ini nilai IPv4 TTL diset pada host Windows itu sebanyak 128 ya. Dan nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco itu 255. Tadi waktu ngeping kita juga terdapat yang ada 128 TTL-nya dan TTL-nya sebanyak 255. Oke, lanjut pada nomor 5. Berapa nilai dari IPv6 hub limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hub limit yang diset pada perangkat Cisco? Nah, di sini untuk jawabannya IPv6 hub limit yang diatur pada host Windows itu sebanyak 128 dan IPv6 hub limit yang diset pada perangkat Cisco sebanyak 64. Oke, ini kita jawab terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 5, nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows itu sebanyak 128 dan nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco yaitu sebanyak 64. Oke, lanjut. Ini sudah tidak ada lagi. Mungkin pengerjaan praktikum modul 7 ini saya sudahi sampai sini saja. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya Harana Jaya Prajana dengan NIM 24002 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.